Sejumlah barang bukti disita dari kediaman Ridwan Kamil maupun kantor bank swasta terkait kasus dugaan korupsi Bank BUMD Jawa Barat. Barang bukti ini mulai dari dokumen, uang dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah, hingga aset rumah dan bangunan. PLH Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo menyebut pihaknya akan memanggil Ridwan Kamil. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi terkait penemuan barang bukti tersebut. Meski demikian, keberadaan ex-gubernur Jabar itu saat ini belum diketahui setelah KPK melakukan penggeledahan pada Senin 10 Maret 2025. Pihak Partai Golkar juga mengaku sulit menghubungi RK. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, MH Iswara di kantor BPK Jabar. Iswara menyebut hingga saat ini pihaknya masih berusaha menghubungi Ridwan Kamil maupun keluarganya. Kami juga menyita sejumlah uang namun dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah. Kemudian ada beberapa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian aset tanah, rumah, bangunan juga sudah kita lakukan penyitaan dalam proses ini yang kami duga tempusnya maupun perolehannya berkesesuaian dengan perkara yang sedang kita tangani. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi pusat perhatian publik setelah muncul dugaan perselingkuhannya dengan model majalah dewasa Lisa Mariana. Isu dugaan perselingkuhan tersebut mencuat setelah Lisa berani mempublikasikan berbagai bukti yang disebutnya menguatkan tuduhan tersebut. Salah satu bukti yang diunggah Lisa berupa tangkapan layar percakapan serta cuplikan video call yang diduga melibatkan Ridwan Kamil. Setelah isu perselingkuhan ini terus menjadi perbincangan hangat di media sosial, ia menyatakan bahwa dirinya telah dihubungi oleh tim dari orang yang diduga sebagai Ridwan Kamil. Karena merasa dirinya mendapatkan sekali banyak tekanan, Lisa mengungkapkan bahwa dirinya merasa lelah menghadapi banyak komentar dari netizen. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Ini berturut-turut ya, beberapa pekan sebelumnya RK tersangkut juga dugaan kasus korupsi Bank BJB. Tentu Ridwan Kamil dalam konteks BJB sebagai gubernur ya pemegang saham paling besar di BJB, maka wajar saja kalau ternyata dia punya kekuatan yang besar di Bank Jabar Banten. Dan BJB ini bank daerah yang paling sukses, sebetulnya paling besar di antara bank daerah provinsi-provinsi lain. Ya bagaimana tidak, pegawainya juga paling banyak deh. Kan kalau bank daerah begitu ya, dari nasabahnya nggak usah nyari, seluruh pegawai yang ada di provinsi itu yang masuk bank daerah. Trending topiknya Ridwan Kamil ya, hari ini luar biasa, beritanya sangat menyebar. Ini bisa saja memang terjadi ya, kata netizennya, atau hanya pengalihan isu. Jadi yang mengatakan ini pengalihan isu tuh banyak sekali. Ini pengalihan isu, ini pengalihan isu. Kadang-kala rakyat tuh bingung ya, yang benar yang mana, pengalihan isu atau memang beneran gitu, atau yang beneran dijadikan pengalihan isu, atau ini nggak benar untuk menciptakan pengalihan isu saja. Nah, itu kan jadi hari ini perbedaannya dengan 10-20 tahun yang lalu, kan persoalan di 20 tahun yang lalu adalah bagaimana cara mendapatkan informasi. Karena informasi itu harus dicari, harus ada effort, kan begitu ya. Sekarang setelah 20 tahun, informasi itu bertubi-tubi datang ke mata kita, ke telinga kita, dan seterusnya. Jadi yang harus kita lakukan bukan mencari informasi lagi, tapi menyaring. Dan rupanya menyaring itu lebih sulit dibanding mencari. Kata ini begini, kata ini begini. Maka dengarkan saja Ermo TV. Insya Allah ya, kita berikan yang akurat. Nah,
Ridwan Kamil dan Lisa bisa saja ditawari peran untuk hebohkan dunia maya. Sebagai imbalan, Lisa dapat uang, RK di kasus BJB-nya hanya jadi saksi. Nah, ini opini dari netizen. Ya, mungkin benar, mungkin tidak. Tapi baca tweet orang, isu Ridwan Kamil itu tanda kalau orang-orang di balik rezim ini, perpanjangan tangan Jokowi ini tersandera. Karena udah ketahuan kotornya di mana-mana, jadi enak disuruh-suruh. Sekali nggak nurut, bakal dibongkar aibnya. Makanya kita lihat kemarin sempat dengar juga kita beberapa pekan yang lalu, istrinya Ridwan Kamil, Atalia, yang ada di thumbnail tadi, itu sempat menyinggung tentang makan bergizi gratis, mengkritik lah begitu ya. Jarang-jarang ini kok bisa, dan nggak lama dari itu langsung dapat hantaman Ridwan Kamil dalam dugaan kasus korupsi Bank BJB. Dan sekarang masuk pada perselingkuhan. Tentu ini belum bisa dibuktikan karena Lisanya sendiri mengatakan, Lisa di postingan terbarunya di Instagram menyatakan bahwa dia sudah ditelepon oleh timnya Ridwan Kamil. Timnya Bapak sudah telepon katanya. Jadi yang diperjuangkan oleh Lisa itu hanya hak anaknya saja, karena ternyata katanya Ridwan Kamil sudah tidak lagi membiayai, karena janjinya akan membiayai anaknya sampai kuliah. Nah, ini belum lama, baru berapa tahun begitu mungkin, kalau hitungan sekarang 7, 8, 9 tahun mungkin ya. Nah, itu sudah tidak lagi dibiayai. Ya, nah ini yang diperjuangkan oleh seorang Lisa. Dan ini luar biasa kalau kita lihat, sampai chat-chatnya saja, ini reels Instagramnya gitu ya, dimunculin, tulisannya diposting, ngeri kali ini. Dan anak ini lahir katanya ketika Ariel ya, almarhum anaknya Ridwan Kamil yang hanyut meninggal di luar, meninggal itu si anak ini namanya Selin ya, anaknya Lisa itu usianya sudah 5 bulan. Jadi luar biasa lah Ridwan Kamil ini. Kalau kita lihat pola kehidupannya seperti naik roller coaster, mau naik turun naik, luar biasa. Oke, beritanya benar atau pengalihan isu? Nah, yang begini-begini kan memang selalu ada pertanyaan, ini benar atau pengalihan isu? Ya tadi jawabannya, bisa benar dan dijadikan pengalihan isu, bisa jadi tidak benar digunakan untuk pengalihan isu, bisa jadi benar tidak dimaksudkan untuk pengalihan isu. Tapi makanya kita harus terus mengingat. Dan memori kita saya kira sangat kuat. Hari ini berbeda dengan 10 tahun, 20 tahun yang lalu ketika kita dengan mudah dialihkan isunya. Sekarang badan intelijen netizen ini kerjanya luar biasa ini. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dia ada henti gitu, terus mengingatkan kita, kasus ini belum dibongkar, kasus ini belum dibongkar, dan seterusnya, dan seterusnya. Kebusukan akan mencuat dengan sendirinya. Ya, sepakat ya. Saya sudah perkirakan dari dulu, ini mah fakta nyata dari sejak wali kota Bandung. Ya, memang banyak pihak yang mengatakan memiliki bukti-bukti kenyelenehannya Ridwan Kamil. Ya. Banyak sekali yang mengatakan begitu. Kalau orang hidupnya terbiasa dengan kebohongan, tipu daya, dan lip service, mungkin saja diajak kalem sambil cari cara untuk agar kebohongannya ditutupi atau bisa dilupakan. Ya kan biasanya 3 cara yang dilakukan oleh mereka. 1, mencari pembenaran. Ya, nanti dia berdalih, saya melakukan ini karena sesuatu hal yang akhirnya diharapkan bisa dibenarkan. Kedua, dia lemparkan kesalahannya ke pihak lain. Ya karena dianya sih begitu, makanya saya jadi begini. Dijadikan dalih gitu ya. Yang ketiga, kesalahannya ini dicari-cari alasannya gitu. Pokoknya jurus ngeles itu 3 lah ya. Cari pembenaran, cari alasan, dan yang sering dilakukannya juga adalah melemparkan kesalahan ini pada pihak lain sehingga dia terbebas lepas. Tapi balik lagi tadi, netizen tidak akan lupa. Netizen detail gitu ya, akan terus mengungkap ini. Ini ya, selintas saja Lisa Mardiana. Kalau di search di Instagram itu
Lisa Mardiana, A-nya 3 dan tanpa checklist ya. Karena ada yang pakai checklist. Trending di X, Lisa Mardiana ya, itulah ya kurang lebih ya. Wanita yang diduga selingkuhan Ridwan Kamil, Lisa Mardiana mengaku pernah disuruh gugurkan kandungan saat hamil anak Ridwan Kamil.